Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Khairunima. Saya dari Sarjana Terapan Gizi semester 5 Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan sedikit informasi mengenai analisis boraks menggunakan kurkumin. Informasi ini saya dapatkan dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan topik ini. Pastinya teman-teman semua sudah sering mendengar yang namanya boraks, yaitu bahan yang digunakan sebagai bahan tambahan pada beberapa produk makanan seperti bakso, tahu, dan jajanan lainnya. Penambahan boraks bertujuan untuk memberikan tekstur padat, meningkatkan kekenyalan, serta menambah rasa gurih. Tentunya makanan tersebut mudah ditemukan di pasar maupun swalayan. Konsumsi boraks pada jangka yang panjang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti depresi sirkular, siansis, kejang, hingga koma. Untuk membantu menghindari adanya boraks pada makanan yang kita konsumsi, ada beberapa cara atau metode yang mudah, murah, serta cepat dilakukan, yaitu secara kualitatif menggunakan kertas kunyit. Senyawa yang berperan penting pada kunyit yaitu kurkumin dapat berikatan dengan asam borat lalu membentuk komponen rososianin berwarna merah sehingga dapat digunakan sebagai uji deteksi boraks. Analisis boraks dilakukan pada kerupuk yang beredar di pasar tradisional Semoloan, Surabaya. Kemudian untuk mengetahui kadar boraks menggunakan spektrofotometri secara kuantitatif. Bahan yang digunakan yaitu kunyit segar, kertas saring, sampel kerupuk 12 jenis, dan Aquades. Metodenya yaitu melakukan survei berbagai macam jenis kerupuk. Lalu yang kedua, eksperimental laboratorium yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, kualitatif, menunjukkan positif atau tidaknya kerupuk tersebut mengandung boraks atau tidak. Yang kedua, kuantitatif, yaitu untuk mengetahui kadar boraks yang terkandung dalam bahan tersebut. Untuk cara kerja, yang pertama yaitu cara kerja pembuatan kertas kunyit. Yang pertama, kupas kunyit, lalu cuci bersih. Selanjutnya kunyit diparut dan diambil airnya. Ukur berapa mili air kunyit yang didapat dari hasil kunyit tersebut. Kita ambil contoh 50 mili air kunyit. Lalu tambahkan 10% alkohol 70% atau setara 5 mili alkohol 70%. Selanjutnya aduk sampai rata dan pindahkan ke wadah yang lebih lebar. Lalu ambil kertas saring yang telah digunting dengan ukuran 8x8 cm, lalu celupkan ke dalam air kunyit, bolak-balik menggunakan pinset sampai merata pada seluruh permukaan kertas saring yang terkena air kunyit tersebut. Letakkan kertas saring pada loyang yang untuk mengeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah kering, simpan kertas saring ke dalam wadah tertutup. Untuk cara kerja yang kedua yaitu analisis boraks secara kualitatif dengan kertas kunyit. Yang pertama, potong sampel kerupuk dengan ukuran 1x1 cm, lalu rendam dengan Aquades 1:10 sampai kerupuk lembek kurang lebih 5 menit, lalu aduk hingga rata atau homogen. Celupkan kertas kunyit 1-2 menit untuk
menseragamkan lama pencelupan, kita ambil 2 menit. Bila kertas saring berubah warna menjadi merah kecoklatan, maka kerupuk tersebut mengandung boraks. Untuk cara kerja yang ketiga yaitu analisis boraks secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer. Yang pertama, sebanyak 100 gram sampel ditambahkan 300 ml Aquades panas, kemudian dihaluskan. Setelah halus, tambahkan 20 ml HCl 4N dan dipanaskan di atas penangas air selama kurang lebih 10 menit sambil diaduk. Kemudian saring, lalu sisa penyaringan tersebut dibilas dengan 100 ml Aquades panas. Filtrat yang diperoleh dicukupkan dengan volumenya sampai 250 ml menggunakan labu ukur. Lalu pipet sebanyak 50 ml larutan ditambah dengan 75 ml metanol, kemudian didestilasi pada suhu 85 sampai 90 derajat Celcius selama 110 menit dan destilat ditampung dengan 10 ml gliserin 3%. Destilat yang diperoleh dipanaskan pada pelat panas sampai kering. Lalu panaskan tungku pengabuan dengan suhu 600 derajat Celcius, kemudian didinginkan. Tambahkan 10 ml larutan kurkumin yang ditambahkan dan panaskan pada suhu 55 derajat Celcius sampai 57 derajat Celcius sampai kering. Kemudian tambahkan etanol sampai 25 ml, dibiarkan 1 jam. Selanjutnya diukur absorbensinya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 524 nanometer. Dari 12 merek kerupuk yang diteliti pada jurnal ini, semuanya positif mengandung boraks, ditandai dengan perubahan warna pada kertas kunyit dari warna kuning menjadi merah hingga merah kecoklatan. Merah kecoklatan merupakan warna dari kompleks boron kurkumin, yaitu rososianin. Berdasarkan Permenkes nomor 722 tahun 1988, boraks termasuk salah satu bahan tambahan pangan yang dilarang penggunaannya dalam makanan. Namun, ada yang mengatakan memperbolehkan penggunaan boraks tidak lebih dari 1 gram per 1 kg bahan. Bahkan MUI berwacana untuk membuat fatwa haram penggunaan boraks dalam jumlah berlebih, yaitu lebih dari 1 gram per 1 kg bahan. Sedangkan SNI nomor 0272 tahun 1990 tentang kualitas kerupuk tidak menyebutkan tentang boraks dan kadar yang diizinkan. Oleh karena itu, pengujian terhadap sampel yang diperoleh dilanjutkan ke pengujian secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer. Kandungan boraks pada sampel berkisar antara 11,8 sampai 119,9 ppm dengan nilai terendah yaitu kerupuk oil nilai absorbensinya 11,8 ppm dan kandungan boraks yang tertinggi pada kerupuk poligalar yaitu 119,9 ppm. Hal ini membuktikan bahwa analisa boraks secara kualitatif menggunakan kertas kunyit adalah benar. Semakin banyak jumlah positif, yaitu semakin gelap perubahan warnanya, maka semakin tinggi kadar boraksnya. Pada jurnal lain menyebutkan bahwa identifikasi boraks pada lontong sayur di
Sunmer UGM juga menggunakan metode deskriptif observasional. Bedanya di jurnal tersebut dituliskan bahwa mereka menggunakan bubuk kunyit sebanyak 0,5 gram yang dilarutkan dalam 100 ml alkohol 70%. Untuk membuat kertas kunyit yang mana tidak perlu lagi repot-repot mengupas kunyit. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa tidak ada boraks pada 13 sampel lontong yang dijual di Sunmer UGM. Jadi, kertas kunyit dapat digunakan untuk mendeteksi boraks secara kualitatif. Pada metode ini sangat mudah dilakukan serta cepat dan murah. Boraks sendiri termasuk bahan tambahan pangan yang dilarang menurut Permenkes nomor 722 tahun 1988. Untuk yang terakhir, disarankan perlu adanya penyuluhan dari lembaga terkait kepada produsen kerupuk mengenai BTP khususnya boraks dan aturan penggunaannya. Sekian dari saya, semoga sedikit informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua agar lebih berhati-hati dalam pemilihan kerupuk sehingga terhindar dari bahan tambahan pangan yang memberikan kerugian bagi tubuh kita. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.